Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Senyum-senyum manis-manis. Ya Ibu juga cantik. Manis sekali. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Jadi baik, kita siapkan hati kita untuk bersama dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Terima kasih kepada kami, rumah kami yang dapat diberi senang Tuhan, sama-sama kami mulai bimbingan kelompok, menjadi praktik dan awal, bimbingan yang berlaku dengan baik. Tuhan semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, terima kasih adik yang sudah mengikuti kita dalam doa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya itu perkenalkan nama lengkap Ibu Florentina Elda Niseti Sejarah, biasa dipanggil Ibu Elda, Ibu dari Manggarai. Ibu mengabdi di sekolah SMA 1 ini baru masuk 2 bulan. Selanjutnya mungkin dari sebelah kiri saya. Baik, hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mama Ibu. Teman-teman dan Ibu bisa mengenal saya dengan sebutan Mama. Saya dari kelas 12 IPS 1. Hai, perkenalkan nama saya Mufti Maria, biasa dipanggil Mufti. Saya asal dari kelas 12 IPS 1. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama lengkap saya Ilviana Diantilawi, biasa disapa Elvin. Saya berasal dari BND. Saya dari kelas 11 IPS 1. Oh, kamu dari BND? Iya. Sebentar. Perkenalkan nama saya Sensi Kadu, saya berasal dari Karote, saya studi Kadu. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Emily Regina, biasa dipanggil Indri. Saya dari kelas 12 IPA 2. Norma, Mufli, Elvin, Sensi. Baik, sebelumnya itu mungkin adik-adik pernah ikut ini bimbingan kelompok? Belum. Kalau saya pernah. Dan berarti Ibu kamu ini sudah Pernah atau belum? Belum Ibu. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga setiap anggota itu dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik-topik yang akan kita bahas. Yang berikut ada tujuan bimbingan kelompok. Jadi tujuan bimbingan kelompok kita di sini untuk melatih adik-adik untuk dapat menumbuhkan kerjasama antara adik-adik dan teman-teman untuk mengatasi masalah adik-adik, melatih adik-adik untuk mengungkapkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan juga untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun masalah yang kita bahas dalam ruangan, Ibu harap di luar tidak bisa membahas masalah-masalah yang kita bahas ini. Yang kedua juga ada asas keterbukaan. Jadi setiap masalah yang adik-adik alami, adik-adik bisa terbuka saja untuk menceritakan masalah-masalah. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi adik-adik mengikuti bimbingan kelompok ini datang dari pribadi hati adik-adik, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, di bimbingan kelompok juga kita ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pembuka, yang kedua ada tahap transisi, yang ketiga ada tahap inti, dan yang keempat itu ada tahap pengakhiran. Teman adik-adik, apakah sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik. Bisa lihat ini macam tidak ada semangat lagi. Adik sini juga tidak ada semangat lagi. Panas Ibu. Jadi Ibu ada satu games. Yang apa Ibu? Games melatih konsentrasi.
Oke. Kita berdiri saja. Iya ibu. Aku lagi fokus ibu. Guys, kamu. Sudah aktif sekali ya. Baik adik-adik, jadi SBreeding yang ibu bawa di sini melatih konsentrasi. Nah, melatih konsentrasi di sini melatih bagaimana cara tepuk tangan dan juga dengan cara berkata. Nah, misal ibu kasih instruksi di sini. Konsentrasi dimulai. Nah, jadi nanti ibu sebut nama dengan nama teman kalian. Nanti setelah giliran dari teman kalian itu sebut nama dan teman yang di sebelahnya. Sudah paham? Paham ibu. Oke. Baik, boleh kita mulai sekarang? Boleh ibu. Kita sama-sama. Nanti ada cepat ya. Latihan simulasi. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Norma Mufti. Permisi tunggu. Lanjut ini. Lanjut. Kamu harus fokus ini. Banyak semuanya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Norma Mufti Norma Mufti Ibu, kayaknya dia aku ada dia fokus. Harus lebih fokus. Dan tinggal. Ibu bisa sama teman-teman, jadi kita bisa. Nanti kalau boleh biar apa tuh melatih konsentrasi. Yang pertama memang dari sini dulu, nanti yang kedua. Tapi kamu sudah sebut saja. Lanjut. Setengah mati. Acek saja. Jadi harus konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Ibu Elvi. Maksudnya kan ini apa namanya? Tidak. Oke. Baik itu jangan harus tentang bagi yang belum dapat itu tadi itu tapi Oke, mulai. tidak sudah sebut nama misalkan saya sebut ini apa adik Elvi. Kalau adik Elvi sebut adik Elvi ada. Iya, kalau adik Elvi sebut adik saya dia adik Sensi. Oke, terserah saja. Iya, iya. Mana gampang. Serius ya? Ya ibu. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Sensi Norma. Norma Ingrid. Ulang ya. Ini yang serius ya. Ya ibu. 1. Yang terakhir tuh nanti sebut misalkan kalau dari adik Ingrid. Ingrid ibu. Kembali ke ibu. Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Ibu Ingrid Norma Sensi ibu Elvin Mufli Sensi ibu. Sudah semangat ibu. Tapi aku tuh gini ya. Baik adik-adik, jadi dalam bimbingan kelompok ini ada aturannya juga. Jadi aturannya di sini ibu minta adik-adik itu bisa berpendapat. Semua itu harus dilatih untuk berpendapat ya. Jadi adik-adik diharapkan untuk konsentrasi kita masuk pada tahap yang kita pilih. Nah, jadi ibu akan membawa materi mengenai
karir adik-adik. Jadi judulnya itu cara memilih pekerjaan setelah lulus sekolah. Mungkin adik-adik tahu bagaimana cara memilih pekerjaan setelah adik-adik lulus sekolah. Kan adik-adik lulus sekolah di SMA ini mungkin kedepannya bagaimana, mungkin mau kerja atau mungkin ada yang mau lanjut di Saya cari informasi tentang universitas-universitas yang terbaik. adik mungkin Saya Bu. Kalau saya sama cari SMA ini sama ikut tes poluan. Nanti saya mau cari informasi tentang persyaratannya itu apa supaya bisa. Saya nggak lulus ya. Kalau Kalau dari saya mau kerja dulu, setelah kerja berapa tahun baru lanjut. Iya, lanjut dulu. Iya, lanjut dulu. Jo. Iya. Kalau adik saya sih Kalau saya belum tahu, tapi kayaknya saya pelan-pelan aja itu. kenapa? Karena orang tua saya sudah punya banyak uang gitu. Kalau saya kuliah dan saya kerja nanti saya uang tambah banyak. Agak lain. Iya dong. Tidak apa-apa. Kalau itu kan masing-masing. Iya, betul. Baik, jadi ibu bisa membawakan sedikit mengenai karir. Bisa, boleh. Jadi adik-adik mohon dengar baik-baik, konsentrasi, dan nanti ada tanya jawab, diskusi. Iya. Pokoknya kita saling tukar Iya, pikiran. iya. Nah, jadi yang pertama itu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah sekumpulan pengetahuan sikap dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menyusun cara atau strategi tentang persiapan pilihan pendidikan lanjutan atau pekerjaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan masa depan. Misalkan tadi Mufli bilang mau tes poluan, adik ini siapa? Adik Ingrid adik Norma dan ini adik Kevin bilang tahan beberapa tahun juga. Kalau adik saya sih ya dimengerti lah, adik ini Ingrid juga. Nah, yang berikut juga ada aspek-aspek perencanaan karir. Itu yang pertama pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yang kedua pengetahuan dan pemahaman tentang dunia kerja, yang ketiga penalaran atau realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Jadi kalau misalkan mau cari tahu tentang ini, seperti yang ingin dicapaikan, yang pertama tentunya kita harus memiliki pengetahuan. Kalau misalkan tes ini poluan, harus ada pengetahuan, harus ada pemahaman dalam diri, itu bisa kita tercapai. Yang ketiga itu ada tujuan dari perencanaan karir. Yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman diri. Yang kedua mencapai kepuasan pribadi. Yang ketiga mempersiapkan diri dan pada penempatan yang memadai dan berkarir. Yang keempat itu mengefisiensi waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Sedangkan yang kelima itu mencocokkan diri dengan pekerjaan. Jadi kalau misalkan adik-adik mau masuk poluan, tidak mungkin nanti adik-adik mencocokkan diri dengan orang yang guru, itu kan tidak masuk akal loh. Nanti apa namanya? Ya, profesi sekarang beda-beda loh. Nanti misalkan adik mungkin mau tanya tentang poluan, tidak mungkin tanya-tanya di guru, kan beda profesi. Jadi yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama nilai-nilai kehidupan, keadaan jasmani dan masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan mungkin misalkan mau mencapai cita-cita itu mungkin dari ekonomi keluarga yang memadai, keadaan jasmani itu memang sakit itu. Misalkan adik Mufli mau poluan, kalau memang dia sakit nggak bisa, tunda-tunda dulu seminggu baru bisa. Yang berikut orang-orang yang tinggal serumah selain orang tua sendiri dan adik-adik kandung, serta harapan mengenai masa depan anak-anak memberikan pengaruh besar bagi seseorang dalam menyusun rencana karir. Jadi seperti yang ibu katakan bahwa misalkan keadaan ekonomi orang tua di rumah, memang setiap orang tua itu pasti mempunyai harapan yang besar kalau anaknya bisa mencapai cita-cita. Tapi memang kalau keadaan ekonomi yang kurang, pasti orang tua juga mengerti. Anak itu mengerti. Mungkin hanya itu saja yang kita bahas mengenai pengertian, aspek, tujuan
tujuan dan faktor-faktor. Oke, baik, kita sudah mendengarkan materi mengenai perencanaan karir. Mungkin adik-adik yang kurang paham ini bisa kasih kesempatan untuk bertanya mengenai materi kita. Saya dari adik Ingrid. Saya kurang mengerti yang aspek saya belum memahami tentang saya sendiri. Coba dijelaskan dulu. Mungkin ada yang lain? Ibu jawab satu kali. Kalau saya tuh Bu, di bagian faktor-faktor tuh yang di poin B itu keadaan jasmaninya. Seperti apa? Iya, baik. Jadi Ibu jawab pertanyaan dari adik Ingrid dan adik Mufli. Jadi adik Ingrid itu masih bingung dengan aspek pada pemahaman diri ya. Nah, jadi begini adik, kalau mau mencapai tujuan, yang pertama harus memahami diri. Apakah adik-adik itu bisa mencapai tujuan? Kalau memang adik-adik merasa kalau adik-adik punya diri ini bisa untuk mencapai tujuan, entah melalui apa saja. Misalkan adik Ingrid mau melanjutkan perkuliahan ya. Jadi kalau ketika mau mencari cari jurusan tuh, yang pertama tuh adik Ingrid harus tahu kemampuan yang ada dalam diri. Misalkan kalau mau ambil prodi dunia konseling, itu adik-adik tuh harus kuasai bagaimana mengontrol emosi, itu bagaimana bisa menerima keadaan apa segala macam. Nah, kalau untuk matematika itu adik Ingrid juga mungkin untuk kita SMA ini memang lihat dari nilai, misalkan nilai ulangan, nilai ujian tengah semester, itu juga adik Ingrid lihat kalau memang nilai matematikanya kurang, otomatis cita-cita untuk menjadi guru matematika tidak bisa tercapai. Karena memang pemahaman dalam diri adik saja tidak ada. Bagaimana adik bisa mengerti? Kalau untuk adik Mufli tentang keadaan jasmania, Iya. nah, berkaitan dengan cita-cita yang adik Mufli katakan yaitu Polwan. Iya, kolom. Nah, kalau Polwan ini mungkin adik-adik tahu toh, kalau mau tes Polwan yang pertama juga salah satu persyaratan juga di tes kesehatan ya. Tes kesehatan benar. Ya, yang seperti Ibu ketahui kayak dibuka seluruh pakaiannya atau pakaian dalamnya lah kalau secara itu dicek kita tuh masih perawat atau tidak. Ceknya bagaimana? Kayak ada alat gitu dimasukkan di dalam apa ya, kita punya perempuan Vagina. Bisa cek kesehatan. Jadi ya seperti yang ini adik katakan bisa adik-adik juga bisa lihat di internet juga. Iya. Itu juga ada. Kalau untuk tes Polwan itu kan tidak hanya ini tes kesehatan. ya ada tes IQ. Jadi itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana adik-adik mencapai cita-cita. Mungkin hanya itu saja adik-adik, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah pasti, itu sudah pasti. Baik adik-adik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ada siapkan KPI di sini, nanti adik-adik isi ya. Baca instruksinya ada. Terima kasih Ibu. Sama. Sudah Bu. Mas. Tunggu kita isi. Ya. Ada bangku juga tidak? Ada Ibu. Isi sudah. Jangan lupa isi dengan hari tanggal ya adik-adik. Nama lengkap, kelas berapa, jurusan apa. Ibu saya sudah Ibu. Sini kumpul ya aku nanti kasih. Sama. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah mengisi LKPD. Sebelum kita masuk pada tahap akhir, saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyimpulkan apa yang kita bahas tadi mengenai bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya Ibu. Silakan adik-adik. Baik Ibu, tadi yang Ibu sampaikan saya dapat simpulkan bahwa kita kalau ingin mengambil memilih karir, kita harus melihat kemampuan atau bakat kita. Seperti kalau kita ingin kuliah menjadi kita ingin menjadi dokter, kita harus lihat apakah diri kita itu mampu atau tidak.
Kalau mau ke teman Mufli tadi bilang mau jadi polwan, pasti teman Mufli sudah sejauh itu pasti sudah latihan, sudah mempersiapkan diri, sudah cari tahu informasi apa saja yang dibutuhkan teman Mufli untuk mengikuti tes itu. Nah, ada lagi? Baik, terima kasih Adik Sinsi. Jadi dapat Ibu simpulkan yang sudah kita ketahui bersama dari Adik Sinsi. Jadi kalau mau mencapai tujuan itu tentunya harus ada kemampuan dalam diri. Ada persiapan juga dari diri agar mau mencapai tujuan itu tidak ada hambatan-hambatan dalam perjalanan. Baik, Ibu juga ada menyediakan evaluasi proses hasil. Ibu juga ada menyediakan evaluasi hasil. Jadi adik-adik bisa diisi. Ibu cari isinya seperti yang tadi ya Ibu? Iya. Itu udah seperti ini. Nggak baca. Terbaik. Ini udah selesai. Sudah dulu. Oh. Tunggu Ibu. Kok kamu lambat banget sih? Kamu rabun ya kalau sudah baca ya? Baik, terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah antusias meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Ibu harap semoga apa yang kita sudah bahas itu bisa membawa bekal sebagai masa depan adik-adik ke depannya ya. Ibu. Mungkin Ibu akhiri kita punya bimbingan penuh. Satu, dua, tiga. Action. Baik, Ibu akan akhiri kita punya. Kegiatan konseling kita. Satu. Kegiatan kelompok. Satu, dua, tiga, action. Baik, terima kasih adik-adik. Ibu akan akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa. Tapi sebelum itu kan tadi kita awali dengan doa dan kita juga dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita membiarkan ruang ini, anak baiknya kita berdoa dulu agar selamat sampai tujuan. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut cara saya yaitu agama Islam. Berlangsung. Amin. Baik, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa ya adik-adik. Sampai jumpa.